Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa yang diberkati oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini saya Yahya Maulana Alim dari SMA Negeri 39 akan mengadakan kunjungan ke tempat bersejarah yaitu kantor pos Semarang. Saya akan membacakan sedikit tentang sejarah kantor pos Semarang ini. Sejarah mencatat keberadaan pos Indonesia begitu panjang. Kantor pos pertama didirikan di Batavia, sekarang Jakarta, oleh Gubernur Jenderal G.W. Baron van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke negara berada. Sejak itulah pelayanan kantor pos telah akhirnya mengemban peran dan fungsi pelayanan kepada publik. Setelah kantor pos Batavia didirikan, maka 4 tahun kemudian didirikan kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon, dan Pekalongan. Kembali bersama saya, rekan dari Yahya Maulana Alim yang bernama Rahman Bagaswara Maudi yang akan melanjutkan pembacaan sejarah tentang kantor pos besar ini. Perubahan Pos Indonesia. Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status mulai dari jabatan PTT, Pos Telegraf dan Telepon. Badan usaha yang dipimpin oleh seorang kepala jabatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi. Mengamati perkembangan zaman di mana sektor pos dan telekomunikasi berkembang saat pesat. Maka pada tahun 2005 berganti menjadi perusahaan negara pos dan giro, dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giro pos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri selama 17 tahun. Berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi Persero terbatas dengan nama PT Pos Indonesia dalam kurung Persero. Lagi cah loro kata kon coba. Ada berbagai jenis filatelinya. Untuk cari kobra. Kembali lagi bersama saya, William Dika Saputra. Saya rekan dari Rahmat Bagas Maulana. Dalam sesi kali ini kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Mari kita tanya satu orang seorang parkir. Bapak, penghasilan Bapak sehari-hari berapa, Pak? Kalau rame ya bisa sampai 100. Kalau sepi paling 50.
Bapak ini jualan sudah dari berapa tahun? Sudah berapa tahun? Ini jualan dari ibuku. Dari ibuku baru nikah sama bapak. Jadi ya sekitar udah 15 tahunan jualan tempat kantor pos ini. Apakah ada izin tertentu untuk membuat seperti ini? Pertama sih ya kejar-kejaran juga sih sama aparat, kan nggak boleh depannya. Terus lama-kelamaan kantor pos nyadarin ya boleh diizin, nggak perlu ada surat resmi, cuma kan ada persatuan perdagangan. Makasih mas. Ya pemirsa, jumpa lagi dengan saya Jody Rantung. Saya di sini akan menyimpulkan berita dari teman-teman saya mengenai kunjungan bersejarah kantor pos Johar. Menurut Kantor Pos Indonesia saat ini sudah berkembang pesat dalam bidang telekomunikasi maupun di luar lapangan. Dan dapat saya simpulkan pemirsa, pelayanan Kantor Pos Indonesia sudah semakin terpercaya jasa-jasanya. Jadi kalau kita ingin mengirim atau membayar cicilan atau membayar listrik, tidak perlu cemas dengan semua karena Kantor Pos Indonesia saat ini sudah semakin berkembang, dan bahkan Kantor Pos Indonesia sekarang ini sudah dapat diandalkan karena cabang-cabang Kantor Pos Indonesia sudah banyak tersebar di Semarang, dan harganya pun juga bersaing dengan jasa-jasa yang lain. Guys, penutup, berikan penutup. Ya pemirsa, sekian berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.